Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 0502812282 dari UPBJJ Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web sesuai dengan yang sudah ditugaskan, yakni Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Jadi datanya sudah disediakan oleh Tuton untuk kita mengerjakan tugas 2 ini. Oke. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk melalui UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak. Memiliki data field, teman-teman mahasiswa perlu menyampaikan ini seperti di bawah ini: kode judul, kategori, UBJJ, lokasi, jumlah, safety, catatan HTML. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung buka di sini. Oke, di sini sudah ada ya kode, judul, kategori UT daerah, lokasi rak, jumlah, harga, safety-nya minimal berapa, statusnya aman, menipis, dan lain sebagainya. Catatan, butuh pendingin untuk kit basah. Untuk stok menipis prioritaskan reorder, cover baru, edisi, cetak ulang. Oke. Untuk soal nomor 2, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini kan bisa diedit ya. Jadi raknya juga sudah ada ya ini ya. Misalnya ini ya, prioritaskan cover baru ya. Ini misalnya kita coba stoknya kita kasih 10, safety stock. Oh, jangan 10 deh, 20 gitu. Berubah nggak kira-kira? Cover baru ini. Kita save. Oke. Jumlahnya berubah jadi 20 ya. Jadi safety-nya 15. Oke. Jadi ini kan stoknya safety-nya 15, kalau stoknya 20 sih dia jadi aman. Misalnya kita edit ya. Nah, ini kan UT Jakarta. Ya wis. Terdapat fitur untuk mengedit filter sort, silakan bebas menggunakan elemen selection. Terdapat untuk melakukan filter sort dan stok ya. Oke. Nah, sort untuk stok ya. Terdapat untuk melakukan filter data stok, silakan bebas menggunakan elemen selection radio atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terlebih memiliki UT daerah, setiap UT daerah. Oke. Jadi seperti ini. Misalnya Jakarta. Oke. Kita naik ya. Kita stoknya naik. Kita stok. Berdasarkan stok tidak ada Jakarta atau safety, semuanya aman. Misalnya ini kita edit deh. Yang ini kita edit. Jumlah stoknya kita ganti 10. Kita perbarui. Tidak aman, menipis. Habis itu kita centang yang ini ya. Dia menipis, jadi ada warning, jadi tombolnya oranye. Nah, kalau kita gini kan bisa. Surabaya, semua kategori ya, ini praktikum ya yang Surabaya. Terus kategori mata kuliah, nah ini tadi sudah ya. Jadi kita lanjut saja ke
terdapat filter untuk hanya menampilkan stok dari jumlah safety stock. Safety jumlah stok untuk menjadi daftar yang terdapat mengingatkan untuk melakukan pre-order bahan ajar. Oke. Misalnya ini yang di Jakarta deh. Ya, di Jakarta ini kan ada yang menipis ya. Kita centang satu. Nah, dia sudah seperti ini. Stok sama dengan 0, tidak ada karena stoknya masih ada. Terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga, fitur, harga. Oke. Ini kan misalnya kita yang di Jakarta, semua daerah nih. Kita klik. Nah, ada judul, dari judul, oke. Dari huruf abjad depan ya. B, D, P dan pengantar manajemen. Oke. Jumlah stok. Nah, ini dari jumlah. Ini sudah berubah ya. Jadi jumlahnya dari kecil ke besar 2, 10, 12, 28. Nah, dari harga. Nah, ini berubah lagi. Ini berubah. Nah, yang ini dari yang termurah sampai termahal. Fitur-fitur dapat set ulang ya. Fitur kita reset. Nah, sudah tidak ada ya berarti ya. Ini sudah, filter resetnya sudah. Terapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan independensi option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Implementasikan dependent opsional seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke. Nah, ini kan tidak keluar ya. Ini ketika Jakarta, lah ini keluar mata kuliah wajib gitu. Terus habis itu Surabaya adanya praktikum. Nah, seperti ini keluar. Nah, ini sudah semua ya. Nomor 1 yang ini menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Oke, kita kasih di UT daerah semuanya. Udah keluar nih, reset lah. Ini kan kalau hijau aman, kalau orange tidak aman gitu ya. Coba kita edit. Ini ceritanya habis beli stok baru ya. Kita 10. Kita perbarui. Ya, oke. Nomor 2, dasar-dasar sosiologi jadi hijau. Terus yang ini juga kita perbarui lagi jadi 20. Nah, gitu. Nah, semisal yang atas sendiri nih kita edit. Yang semulanya adalah 12 dan amannya adalah 10, kita misalnya habis gitu ya, kasih 5. Nah, dia ada tulisan menipis. Kita pun juga bisa untuk ngasih kayak gini. Silahkan restock karena bahan ajar sudah menipis. Perbarui data. Nah, ini silakan restock karena bahan ajar sudah menipis. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan oke. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Oke. Di sini, yang di sini coba kita edit. Stoknya adalah 0. Kita perbarui. Nah, merah ya. Sekarang stok karena bahan ajar sudah menipis. Nah, ini kalau kosong menjadi merah. Oke, sudah ya. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Oke, kita ini tadi kan kita tidak edit, tapi kita tambah lagi. Ini sesuai yang sudah kode mata kuliahnya.
Misalnya kita tulis EKM 123. Mata kuliahnya misalnya matematika. Pilih kategori mata kuliah wajib, pilih UT daerah, kita kasih Surabaya ya. Raknya Surabaya ini R3 B2, kita kasih R3 B1, R3 B4 itu ya. R3 min B4 B3 gitu aja biar urut ya. Jumlah stok ada 10, harganya 100.000. Safety stoknya 5. Catatan safety stoknya 8 gitu. Catatan buku dengan cover baru. Kita simpan. Apakah muncul? Nah, matematika ini EKM matematika mata kuliah wajib R3 B3 dengan harga 100, statusnya aman, buku dengan cover baru. Oke, untuk nomor 1 sudah ya. Sekarang kita berlanjut ke nomor 2. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke, kita lihat di pemrograman. Ya. Tracking APPS ya ini ya. Dengan Vue.js-nya di sini. Nah, ini sudah saya codingkan. Ini untuk coding yang tracking APPS-nya. Ini nomor DO-nya dan lain sebagainya, NIM, nama, ekspedisi, paket. Ini formnya ya, untuk direset nanti kalau semisal sudah tidak bisa. Ini search DO-nya, add order. Ini untuk membuat ordernya. Formatnya rupiah nanti IDR ya. Oke. Mungkin kita langsung saja ya. Ya, ini. Halaman menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti praktik 1 tadi. Nah, ini sudah ya. Pakai Vue.js tadi. Oke. Langsung sini saja. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nama DO, di mana generate otomatis penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Oke. DO ya, tahun berjalan, sequence number. Berarti di sini sudah ada daftar delivery order terbaru. Ini tahun 2025. Terus 00001 gitu ya, DO 001 gitu ya. Nah, kalau yang ini DO tahun berjalan dan sequence numbernya ini. Kita coba nanti. Misalnya gitu. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE reguler, JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan kata-kata data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Ya, kita cek ya. Kita masukkan NIM misalnya 987654321 ini ya. Nama Bambang. Ekspedisinya kita pakai reguler ya. Terus habis itu IPS dasar. Ini tanggal kirimnya di tanggal, karena ini sudah si sore, oh ya, Senin aja gini. Harganya 120 tambah DO. Oke. DO-nya otomatis ya. Jadi ini namanya sudah DO tahun berjalan 2026 001. Salah.
Ini dengan NIM-nya ini Bambang reguler paket ini menunggu pengiriman. Nah, untuk yang kedua, lah ini kan DO 2026-2002. Coba kita kasih lagi ya. 082 082 245 245 120 gini ya. Namanya Arifin. Ekspedisinya EJN Express. Paketnya adalah IPA dasar. Nah, 140 tambah DO. Oke, ini sudah berhasil ya. Berarti ini ada dua. Nah, sudah. Nama diisi secara manual pengguna. JNE sudah. Paket bahan ajar dipilih oleh penggunaan berdasarkan paket. Setelah memilih paket, muncul detail isi paket data tersebut. Sudah. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil data lokal. Total harga dimulai dari array, paket, dan harga. Nah, seperti itu. Ini mengunduh dikirim ya. Kita coba cari DO ya. Kita cari nomor DO yang sesuai dengan struktur Vue.js-nya ini. Nah, nih hasil pencarian DO-nya ini nama Arifin JNE menunggu pengiriman. Oke. Sudah. Jadi struktur project Vue.js-nya ini kita buka ya. Nah, ini CSS-nya ada di dalam CSS sendiri, JS-nya ada di file JS. Terus habis itu ada indeks HTML, menu ke halaman web lain, stok halaman dan tracking. Indeksnya ini stok HTML, stok HTML ya, tracking HTML. Oke. JS-nya ada di luar, opsional, JS, stok APPS, logika view untuk stok HTML. Yang sini ini stok, dan ini stok logika di sini, tracking APPS, logika view HTML. Oke. Untuk memudahkan, acuan dapat digunakan pada masing-masing file JS. Oke, sudah. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.